ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Jika sempit hidup ini, tidur selalu tatanan, pagi selalu menyiksa, semua akan baik saja. Sebab Tuhan tak berjanji setelah sempit ada kemudahan. Kita miliknya, sebuah telah tertulis dan akan kembali padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Ajril Haji Sidki, seorang mahasiswa dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dalam menjalani challenge yang diberikan oleh dosen saya untuk melaksanakan sholat sunat tahajud selama 10 hari secara berturut-turut. Di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana prosesnya, apa saja yang terjadi selama 10 hari, dan apa yang terjadi dampaknya setelah saya menjalani challenge tersebut. Baik teman-teman, simak videonya. Dimulai dari cerita sikit-sikit, sepil tipis-tipis lah ya, bagaimana proses saya dalam menjalani 10 hari tantangan ini teman-teman. Jadi gini kawan-kawan semua, pada mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi, kami diajarkan tentang bagaimana proses komunikasi kita sebagai manusia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dimana untuk mempraktekannya, dosen kami memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan sholat sunat tahajud selama 10 hari dan tidak boleh bolong, harus berturut-turut. Jika bolong di pertengahan, maka hitungan hari akan dimulai dari awal lagi. Jadi itu awal dari sana. Dan dimana challenge ini itu mulai dari tanggal 16 Juni 2026, hari Selasa, untuk minggu kemarin. Hari pertama pun dimulai kawan-kawan, jujur berat, aslina ini mah berat bagi saya Maya. Bagi saya nih, karena khususnya bagi saya, jangankan untuk melaksanakan sholat sunat tahajud, sholat subuh pun yang wajib, terkadang saya masuk ke mepet gitu loh waktunya. Apalagi ini sholat sunat tahajud. Tapi setelah saya menjalani hari-hari awal ya, hari pertama, kedua, ketiga, itu saya belajar dan saya mengetahui bahwasanya memang yang terberat dalam tahajud ini tuh ya bangunnya dulu. Mengapa seperti itu teman-teman? Karena ya kalau kita udah bangun makan, kita bisa wudhu, air kena muka jadi seger lagi ya kan. Tapi ya yang paling susah itu beranjak dari tempat tidurnya dulu gitu loh. Ditambah lagi apalagi kalau kita lagi sedang capek, kuliah kita full dari pagi sampai sore ya kan, itu kan untuk bangunnya susah gitu kan. Justru dibalik kesusahan inilah yang dicari pahalanya. Apakah kita mampu untuk melawan hawa nafsu ya kan? Apakah kita mampu untuk melawan hangat selimut? Apakah kita mampu untuk melawan empuknya bantal dan guling yang kita miliki? Jadi ya itulah yang tantangan terbesar bagi saya, untuk bangunan dulu deh. Asli, ada sebuah kejadian teman-teman. Di hari kelima itu ada sebuah kejadian bahwasanya alarm yang saya miliki itu tidak bersuara. Namun alih-alih saya tertinggal waktu tahajud, di sana Allah menunjukkan kuasanya. Atas rahman rahimnya, Allah membangunkan saya, bahkan dengan keadaan yang jauh lebih segar daripada sebelumnya. Kan sebelumnya nih ya saya kan bangun karena emang dengar suara alarm gitu loh. Dan ini saya mampu bangun sendiri atas kuasa Allah, atas izin Allah, bahkan dengan keadaan yang jauh lebih segar daripada saya bangun karena alarm itu gitu loh. Dan ini adalah salah satu nikmat yang sangat saya syukuri. Karena bukan apa-apa nih teman-teman, jujur aja nih Maya, niat saya untuk tahajud itu awalnya emang karena untuk menuntaskan 10 hari ini, menuntaskan tantangan ini gitu loh. Namun tetap dari hari pertama itu saya selalu berdoa bahwa ya Allah, tolong kau istiqomahkan saya dalam melaksanakan sholat sunat tahajud ini. Dan dengan waktu yang sangat singkat,
Allah mengabulkan. Alhamdulillah teman-teman. Itu kewajiban yang sangat luar biasa, yang sangat saya syukuri atas nikmat tersebut. Ada beberapa cara yang saya lakukan dalam menjalani tantangan selama 10 hari ini untuk melaksanakan sholat sunat tahajud. Yang pertama, itu kita membutuhkan yang namanya alarm. Ini sudah sangat penting sekali teman-teman. Karena ya sebagaimana yang telah saya katakan bahwasanya minimal kita bangun dulu deh di waktu tahajud, ya kan. Jadi gimana caranya? Spam aja tuh di HP jam 2.30, 2.35, 2.40 sebanyak mungkin sampai kita bisa bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, berusahalah untuk berwudu terlebih dahulu sebelum kita tidur. Jadi kita berwudu, kita ke tempat tidur, baca doa tidur, baca ayat kursi, baru tidur. Yang ketiga, niatkan kita untuk tahajud. Yakini dalam hati kita bahwa kita bisa bangun pada jam 3 itu. Jadi kalau kita sudah yakin, kita sudah lihat, insya Allah teman-teman, Allah juga akan membantu di sana. Jadi mungkin 3 cara itu yang saya lakukan. Setelah saya menyelesaikan tantangan ini teman-teman selama 10 hari, saya merasakan ada beberapa hal yang berubah dalam diri saya. Kita tidak perlu menunggu waktu 10 hari untuk mencari kemanfaatannya. Kita tidak perlu menunggu waktu 10 hari untuk mencari keberkahannya. Bagi saya, pada 3 hari pertama pun sudah sangat terasa dampaknya. Di antaranya yang pertama, saya merasa menjadi pribadi yang lebih tenang lagi dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, saya mampu untuk mengontrol diri saya dalam segi emosi, tidak mudah tersinggung, tidak mudah overthinking, dan yang lainnya. Dan terakhir, saya merasa saya menjalani kehidupan ini dengan lebih produktif, menggunakan waktu sebaik-baiknya dan memanfaatkannya, tidak membuang-buanginya lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan tentang pengalaman saya dalam menjalani tantangan selama 10 hari ini untuk melaksanakan sholat sunat tahajud. Dan saya mengajak kepada Anda semua untuk terus menegakkan serta mengerjakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk mahabbah kecintaan kita kepada beliau dan bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena teman-teman, muntah kurang aku sahadai, muntah ayana ekir hadai. Dan yang perlu kita ketahui teman-teman sekalian, manfaat terbesar dalam tahajud bukanlah tentang dikabulkannya semua doa, melainkan lahirnya hati yang lebih tenang dalam menerima setiap keadaan dan ketetapan yang telah Allah berikan. Ambillah waktu malam untuk bersujud selagi masih ada orang-orang yang ahli sujud. Saya Ajril Haji Sidki, dan mari kita meromantiskan setiap perjalanan yang telah ditentukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aku mengerti, ternyata bahagia bukan perkara nanti, tetapi sekarang. Harta paling berharga bukanlah materi, tetapi tentang waktu